Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobar, salam sehat selalu. Jangan lupa bahagia. Bertemu kembali dengan Ngobar, ngopi bareng ama Rambok. Sobat, kesempatan hari ini ama Rambok berkesempatan untuk bertemu dengan tokoh pendidikan yang saat ini mengemban sebagai Ketua Badan Akreditasi Nasional BAN. Beliau sudah puluhan tahun berkecimpung di pendidikan, dimulai dari menjabat sebagai guru, kepala sekolah, dan pengalaman untuk studi banding kaitannya dengan pendidikan di luar negeri, terutama di Australia. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau, Bapak Haji Suyanto MED. Mungkin ada yang sudah kangen dengan beliau selama ini. Tentunya kita akan mengobati kekangenan sobat semuanya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana dengan COVID? Ya mengganggu kegiatan kami, tetapi alhamdulillah semua bisa berjalan dengan lancar. Tapi sebagian besar kegiatan dilakukan secara daring. Oh, iya. Untuk saat ini memang beberapa hal dilakukan dengan daring. Pak Haji, ini sobat mohon maaf pakai masker agak saya turunkan karena kalau tidak diturunkan suara kita agak kurang jelas. Ya. Sobat, ama Rambok akan ngobrol santai dengan beliau untuk mendapatkan gambaran beliau kaitannya dengan perangkat pembelajaran atau proses mana yang akan lebih penting untuk memajukan pendidikan terutama di wilayah kita. Pak Haji, beberapa saat ini teman-teman guru ini disibukkan dengan susahnya menyusun perangkat pembelajaran. Nah, sebenarnya yang diharapkan itu perangkat yang baik atau inovasi dalam proses pembelajarannya, Pak Haji? Menurut Pak Haji seperti apa ini? Yang sebenarnya ini, Pak Haji? Kalau ditanyakan mana yang penting, perencanaannya atau inovasi di kegiatan belajar mengajar, ya dua-duanya penting. Betul. Ada orang bijak mengatakan bahwa if you fail to plan, you plan to fail. Jika Anda gagal dalam merencanakan, sama dengan merencanakan kegagalan. Oleh karena itu, rencana harus dibuat sebaik-baiknya. Nah, rencana yang sudah dibuat baik, kalau tidak dilaksanakan, juga nggak ada gunanya, ya kan? Jadi pelaksanaannya juga harus konsisten dengan rencana yang sudah dibuat. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana nanti membuat rencana itu yang baik, itu yang seperti apa? Mungkin itu yang akan membuka wawasan kita bersama. Ya. Tidak kita pungkiri, mungkin saya sendiri Pak Haji ini. Saya ini sering UGM katanya tadi Pak Haji. Apa itu? Universitas Google Mandiri. Ya. Untuk apa? Untuk mencari perangkat pembelajaran. Nah, apakah hal seperti ini yang dilakukan menuangkan ke dalam perangkat pembelajaran atau yang biasa disebut RPP itu, atau perencanaan yang seperti apa yang sebenarnya Pak Haji? Ya, kalau bilang ada UGM, Universitas Google Mandiri, kemudian cari contoh-contoh RPP di Google kan banyak sekali ya. Itu baik-baik saja, kenapa tidak? Kenapa tidak? Hanya yang kita hindari adalah RPP hanya sekadar menjadi pelengkap administrasi. Kalau diperiksa kepala sekolah, kalau diperiksa oleh pengawas sudah lengkap. Tetapi di dalam pelaksanaan itu semaunya guru saja ya. Apa yang terjadi di situ saja tanpa melihat perencanaan tadi. Itu yang kurang bagus. Kalau Pak tadi nyebut saya punya pengalaman di Australia, memang saya pernah jadi guru di sana. Pernah jadi guru. Dan itu persis dengan pernyataannya Pak Nadiem itu, Mas Menteri. Mas Nadiem. Bahwa Mas Menteri kan mengatakan perencanaannya itu nggak usah tebel-tebel, nggak usah banyak-banyak, sedikit saja, tetapi itu dilaksanakan. Dan itu yang saya alami waktu saya jadi guru di Australia.
3 lembar saja untuk 1 semester nggak apa-apa, cukup Ya, itu. jadi yang 3 lembar itu menuangkan yang pertama tujuan, Ya, prosesnya, ya. proses dan atau langkah-langkah pembelajarannya dan yang penilaian. Ya, namanya perencanaan. Itu komponennya sudah jelas, ya kan? Misalnya tujuannya harus jelas. Kemudian untuk mencapai tujuan itu bahan-bahannya apa saja yang akan dipelajari. Kalau sudah bahan-bahannya apa yang harus dipelajari, kegiatannya jenisnya apa saja, yang di kelas dilakukan seperti apa, kemudian yang dikerjakan klasikal, yang individu seperti apa, tugas-tugasnya seperti apa. Kalau perlu mau keluar dari ruang kelas itu kemana, ya kan? Itu harus diagendakan, harus direncanakan dengan baik. Dan yang penting lagi adalah murid nanti akan dinilai berhasil itu dengan cara seperti apa. Itu semacam kontrak belajar. Dan perencanaan ini harus diketahui dari awal oleh siswa. Itu sudah pernah saya praktekkan ketika saya jadi kepala sekolah. Jadi guru-guru saya minta untuk membuat RPP nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau zaman dulu mungkin kontroversi nih, Pak. Oh, jelas. Ada pengawas datang marah-marah. Itu ada guru saya, ada 2-3 orang. Ini kan sudah ada formatnya yang baku, tapi format baku itu seperti apa? Iya kan? Padahal menurut saya bahwa CBSA itu dikatakan selama ini orang mengatakan CBSA gagal. Itu bukan CBSA-nya yang gagal. CBSA cara belajar siswa aktif. Iya, tapi yang terjadi catat buku sampai habis. Nah, itu tadi lagi Pak Haji. Kaitannya dengan yang dituangkan ke dalam proses. Iya. Nah, tadi disampaikan prosesnya itu yang pertama perlu kita memahami materinya apa, kegiatan yang dilakukan itu seperti apa, bagaimana nanti di akhirnya penilaian. Nah, saat ini Pak Haji, proses yang dilakukan oleh sebagian atau beberapa teman-teman guru ini, apakah sudah menuntut untuk yang katanya sekarang ini sudah abad 21 untuk mencapai 5 atau 4 ini? Apakah sudah mengarah ke sana kalau kaitannya dengan proses ini Pak? Kalau saya melihat kurikulum yang dikembangkan sekarang itu sebetulnya sudah mengarah ke sana. Tinggal bisa tidak para guru itu mengikuti perkembangan kurikulum ini gitu ya. Apalagi kalau disebut abad 21 menggunakan teknologi misalnya. Kebetulan saya waktu kuliah di Amerika, di New York, itu saya juga mengambil mata kuliah yang namanya Technology and Curriculum Integration. Jadi integrasi antara kurikulum dan teknologi. Itu sangat bagus sekali itu. Tetapi tahun 96 saya pulang dari sana belum laku itu. Belum laku. Di sini belum ada perangkatnya. Ada tapi mungkin belum seperti yang ada di sana. Di sana sudah pakai CD-ROM, CD masih pakai floppy disk itu. Jadi enggak bisa berkembang ya. Tapi itu andai kata diterapkan sekarang juga sangat baik. Dan memang kalau saya membandingkan, maaf ini ya. Bukan, ini sebenarnya bukan membandingkan Pak Haji. Ini kan pengalaman itu kan bisa sebagai guru katanya. Sebagai guru, iya. Ya makanya saya waktu menjadi kepala sekolah di salah satu SMA di Kota Mataram, yang lain itu belum ada internet. Saya sudah langganan internet. Ya, jadi satu server di ruang kepala sekolah, di tempat guru itu jadi kliennya ada 4 komputer dan saya minta untuk sering mengakses, saya fasilitasi ya tentunya ya perkembangannya kan tidak didukung kebijakan itu. Pada saat itu Bapak mengemban sebagai kepala sekolah, tentunya kan mungkin baru Pak Haji sendiri yang mungkin menguasai secara lebih banyak. Nah, teman-teman guru, bagaimana membawa teman-teman guru ini untuk bisa memanfaatkan yang sudah disediakan? Begini, kalau sebagai kepala sekolah, ini mudah-mudahan ada kepala sekolah yang nonton ya. Amin, mudah-mudahan. Intinya
membuat satu perubahan itu jangan hanya perintah dan cegah. Kalau perintah cegah ya, apalagi di teori pendidikan yang dulu itu reward punishment, ya kan? Kalau baik dikasih hadiah, kalau salah dihukum. Itu sudah tidak bisa berlaku itu. Sekarang itu kalau mau membuat satu perubahan harus cari strategi bagaimana mempengaruhi orang. Setelah dipengaruhi bagaimana mengarahkan orang kemana arahnya, ya kan? Nah, kalau sudah tahu arahnya, bagaimana menggerakkan kegiatan apa saja yang harus dilakukan. Nah, yang terakhir adalah memberdayakan siapa saja yang harus terlibat di situ untuk melakukan satu kegiatan itu. Nah, menyangkut masalah RPP kembali ya, karena topik kita di sana. Nah, sekarang kalau menggerakkan siapa yang akan bergerak? Tadi saya katakan bahwa CBSA tidak berhasil, siswa tidak bergerak. Mengapa? Ada lelucon ini. Kalau murid ditanya, kenapa kamu belajar matematika? Dia jawab, karena sekarang hari Rebo. Karena jadwalnya. Mestinya jawaban siswa itu, ya kan? Dia, karena matematika itu perlu untuk saya dalam kehidupan saya, nanti saya bisa aplikasikan untuk ini begitu. Nah, ini mestinya seperti itu. Oleh karenanya di dalam membuat perencanaan pembelajaran itu harus melibatkan siswa kalau mungkin. Tapi minimal siswa dari awal harus sudah tahu akan dibawa kemana dia. Jadi proses yang akan dilalui jadi siswa tahu gitu kan? Siswa harus tahu ya, dia akan harus bisa apa di pelajaran itu, dan nanti kegiatannya seperti apa, termasuk jadwalnya. Kalau dia sudah tahu jadwalnya, siswa aktif. Kalau dia tidak tahu jadwal, kamu mau belajar apa hari ini? Nggak tahu. Nah, ini akhirnya kan tidak. Nah, sekarang Pak Haji, kita kaitkan dengan kondisi yang saat ini terjadi, pandemi COVID-19. Iya. Kira-kira proses pembelajaran yang seperti apa yang bisa mencakup, kan ada 3 ranah yang perlu, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Nah, karena ada sekarang ini yang menggunakan daring melalui LMS ataupun yang teman-teman saudara-saudara kita yang pakai luring karena memang keterbatasan. Nah, ini bagaimana bisa yang ketiga ini bisa terrangkum di dalam satu proses pembelajaran? Ya, bagus. Pak Yuda nyebut ada 3 ranah ya. Apa tadi? Pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Saya mau balik. Yang penting mana sih 3 ini? Nah, kalau yang penting, ini penting semua Pak Haji, karena penting semua. Kalau disuruh mengurutkan prioritas yang mana yang dulu? Saat ini diharapkan sikapnya lebih dulu. Kalau menurut saya, sikap itu ada 2 macam. Ya, sikap yang sifatnya instrumental. Sikap yang instrumental itu sikap yang memfasilitasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Misalnya tekun, taat, sabar, hati-hati, teliti. Itu sikap instrumental. Tetapi ada sikap yang implemental. Sikap implemental itu di belakang letaknya, tidak di depan. Saya kasih contoh. Orang bisa nyopir taat rambu-rambu lalu lintas. Nah, taat rambu-rambu lalu lintas ini kan sikap ya. Kalau dia tidak tahu ini rambu-rambu ini artinya apa, bisa tidak dia taat? Nggak bisa. Kalau dia tidak terampil nyopir, bisa tidak dia taat dengan aturan di jalan raya? Dia tidak terampil, mau nginjek rem keliru gas, akhirnya akan loncat ngobrol orang. Nah, makanya jadi sikap instrumental di awal ya, ini yang sudah bawaan biasanya, ini sudah dibentuk dari rumah. Dia tekun, sabar, patuh, itu. Nah, pengetahuan ini yang paling penting. Nah, pengetahuan ini cobalah. Kalau dengan belajar daring, syaratnya tadi yang pertama,
Murid tahu harus bisa apa, harus tahu apa, iya kan? Kalau keterampilan harus terampil apa dari dasar pengetahuan itu. Nah, untuk itu buat kontrak. Entah Kontrak dari dengan mana sumber kontrak dengan siapa, dengan guru, kontrak belajar istilahnya. Kontrak belajar. Jadi kalau dia sudah tahu dia harus bisa apa, ya pengetahuan apa, sumbernya siapkan saja, baik melalui buku, ya, baik melalui apa namanya. Jadi beberapa referensi dicantumkan untuk menjelajah biar cari sendiri, biar browsing di internet. Betapa banyak sekarang yang animasi dari rumah belajar itu juga banyak. Salah satunya dari rumah belajar. Ada dari Pesona Edu. Ini bisa dibuka di sana. Anda bisa belajar sendiri. Kalau sudah tahu dia harus memahami apa, iya kan? Dia harus bisa apa, iya kan? Dia harus tahu apa. Itu. Tapi karena begini Pak Haji, karena kami juga punya anak. Pada kenyataannya kadang-kadang hanya anak-anak kerjakan halaman 50 sampai 52. Semangat belajar ya anak-anak, nanti kalau sudah kirimkan kembali ke bu guru. Nah, kadang-kadang hanya seperti ini setiap pagi itu Pak Haji untuk kita membuka WA itu Pak Haji. Ya itu kan anak tidak tahu harus bisa apa, perintah saja seperti yang saya katakan tadi. Iya. Jadi dia harus tahu dia harus bisa apa. Kalau dia sudah tahu harus bisa apa, ya mudah-mudahan anak diajak bareng-bareng membuat checklist untuk evaluasi mandiri. Evaluasi mandiri. Kaitannya dengan kemampuan yang dituntut. Ya pengetahuan apa yang dia harus miliki. Dia harus bisa mendeskripsikan apa. Dia harus bisa menjelaskan apa. Dia harus bisa membandingkan apa. Ya kan? Dia harus bisa menganalisis apa. Itu harus di situ. Dia kalau sudah punya daftar kecakapan yang dia harus miliki, ya dia buat checklist. Oh aku sudah bisa, oh aku belum bisa, oh aku sudah bisa, oh belum. Syukur kalau masih bisa interaksi dengan teman yang lain. Ada evaluasi antar teman sejawat. Jadi saling mengukur kemampuan masing-masing. Iya, jadi jangan dilepas begitu saja. Kalau dilepas, baca halaman sekian sampai sekian. Untuk apa ya saya baca ini? Saya harus bisa apa ya? Kalau baca mungkin masih ada yang bisa tapi kalau kerjakan halaman sekian, nah ini langsung mengerjakan. Ini juga mungkin sebagai bahan renungan kita bersama bahwasanya untuk memberikan sesuatu itu perlu harus dibuatkan sebuah proses atau perencanaan yang baik. Baik Sobat Ngobar, mungkin waktu yang sesaat ini bisa bermanfaat untuk kita semua bahwasanya kita memang perlu perencanaan, tapi kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Suyanto bahwasanya membuat rencana yang gagal itu akan menjadikan kegagalan, akan merencanakan kegagalan. Jadi merencanakan atau membuat rencana yang gagal itu akan merencanakan kegagalan di belakangnya. Itu sobat semua, ini sebagai obrolan kami dengan Pak Haji Suyanto yang notabene saat ini menjabat sebagai Ketua BAN, Badan Akreditasi Nasional, tapi pengalaman beliau di dunia pendidikan itu sudah puluhan tahun, bahkan bukan hanya di dalam negeri atau di dalam provinsi di sini saja, tapi banyak hal yang bisa dipetik dari perjalanan beliau di dunia pendidikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini juga sebagai obat kangen untuk sobat semuanya, mungkin selama ini sudah lama sekali dengan tidak bertemu dengan Pak Haji Suyanto, ini bisa mengobati kita semua. Sebetulnya masih ada satu. Masih ada satu lagi. Kapan-kapan? Kapan-kapan. Ini sudah diberikan. Saya pernah belajar di Singapura. Jadi di National Institute of Education, di Nanyang Technological University. Ternyata bukan hanya satu negara saja Pak Haji Suyanto ini sudah pernah mencicipi garam, mendapatkan pengalaman di Australia, di Amerika maupun di Singapura juga ternyata sudah beliau rasakan bagaimana pendidikan di sana. Mudah-mudahan suatu saat nanti akan kita bertemu lagi dengan atau ngobrol bareng lagi dengan Pak Haji Suyanto. Untuk saat ini sampai di sini dulu bersama ngobrol ngopi bareng sama Rambok. Mudah-mudahan bermanfaat. Serutup jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.